Kamu gagal SNMPTN, SBMPTN, SIMAK UI, PMDK Polban, dan tes-tes lainnya, tenang. Saya juga dulu 8 kali gagal masuk perguruan tinggi. Halo, perkenalkan saya Bahane Irianta. Di channel ini saya membahas seputar pengembangan diri dengan cara bercerita dan mendengarkan banyak pengalaman orang. Jadi buat kamu yang tertarik berlangganan, jangan lupa subscribe. Seperti di awal, betul adanya saya gagal 8 kali masuk perguruan tinggi. 8 tes itu diantaranya SNMPTN, PMDK Polban, SBMPTN, SIMAK UI, UM-UNS, UM-Undip, CBT-UII, dan SMP Polban. Saya sekolah di salah satu SMA yang biasa aja secara akademik. Bermimpi masuk ITB itu kayak mimpi yang bener-bener mimpi di siang bolong. Apalagi kalau daftarnya pakai SNMPTN. Tahun saya aja yang keterima ITB itu cuma 1 lewat SNMPTN. Tahun sebelumnya juga 1, dan tahun sebelumnya juga 1. Tahun setelahnya 1, dan setelahnya entahlah berapa. Yang jelas memang mimpi banget lah mau masuk ITB lewat SNMPTN via sekolah saya dulu. Kalau sekarang nggak tahu ya, saya yakin sekarang lebih baik sih, nggak mungkin nggak. Tapi saya nekat, saudara-saudara. Saya memang orang yang senang bermimpi di siang bolong. Mimpi saya adalah masuk teknik lingkungan dimanapun itu. Tapi prioritas saya saat itu adalah teknik lingkungan ITB. SNMPTN dulu saya milih FTSL ITB, teknik lingkungan Undip, dan oceanografi Undip. Kenapa ada oceanografi? Karena saya pikir dari namanya udah lingkungan banget nih, pasti belajarnya juga tentang lingkungan. Lalu tes kedua yaitu PMDK Polban. Saya pilih D4 teknik konservasi energi. Udah jelas ya, energi, lingkungan banget tuh. Yang ketiga SBMPTN. Pilihan jurusannya persis sama kayak SNMPTN. Nah, di sini saya mulai bingung nih, kok saya tuh gagal mulu. Padahal saya tuh ikut bimbel online yang terkenal Zenius, teman-teman juga pasti tahu. Lalu bimbel offline-nya Neutron Yogyakarta. Saya itu rajinnya bukan main. Saya nggak pernah bolos belajar, nggak pernah bolos bimbel, nggak pernah bolos tryout. Bahkan teman-teman saya di kelas itu belajarnya ke saya, dan mereka justru sudah keterima duluan lewat SNMPTN dan SBMPTN. Sedangkan yang ngajarinnya belum woi. Oke, lanjut tes keempat ya, yaitu SIMAK UI. Pilihannya waktu itu teknik lingkungan dan teknik kimia. Kenapa kimia? Karena teman-teman pasti sudah tahu kimia berbau dengan lingkungan, jadi saya pilih teknik kimia. Lalu tes kelima yaitu UM-UNS, saya juga gagal di sini. Pilihannya juga udah ngawur, bukan teknik lingkungan lagi, karena saya sudah mulai frustasi, sudah mulai down. Jadi saya berpikirnya waktu itu ya udah, yang penting saya kuliah, titik. Entah jurusannya apapun, yang penting saya mau kuliah di tahun 2015. Yang keenam, ketujuh, dan kedelapan UM Undip, CBT UII, dan SMB Polban. Kenapa saya sebut bersamaan? Pertama, karena tesnya semuanya di luar kota. Yang kedua, karena gagalnya bersamaan. Kegagalannya itu terjadi pada tanggal 5 Agustus 2015. CBT UI saya lakukan di Jogja, tesnya berbasis komputer, hasilnya langsung keluar pada saat kita klik submit, dan ya langsung gimana ya, lihat kata gagal yang udah sering kan, ya oke lah, gagal. Habis tes UI, balik ke Cirebon pakai kereta. Saat perjalanan ke kota Cirebon itu, grup lain kelas nih udah mulai rame. Ternyata UM Undip sudah waktunya pengumuman nih. Otomatis saya cek lah webnya. Dan saat saya cek, jawabannya gagal. Oke, masih ada harapan nih, SMB Polban ya. SMB Polban itu pengumumannya harusnya tanggal 6 Agustus 2015. Pukul 00.00. Tapi ternyata bocor guys, 2 jam sebelum waktu yang sudah ditentukan. Saya langsung lihat listnya yang terkirim di grup lain kelas SMA, dan saya langsung search nama saya biar cepet. Ternyata nggak ada. Oke, saya nggak patah arah, saya langsung cari secara manual ya, ada nggak nama saya di jurusan yang saya pilih, dan nggak ada. Pas sampai rumah, saya langsung nangis sejadi-jadinya. Saya nggak pernah nangis di kegagalan-kegagalan sebelumnya, paling cuma galau-galau sedikit. Tapi di kegagalan ini, hat-trick, 3 kegagalan sekaligus. Saya nggak bisa bendung tangisan yang sudah sebenarnya saya tahan dari dulu.
ini udah bener-bener kayak gila lah gitu. Kenapa ya kayak ngerasa dunia tuh nggak adil, kayak ngerasa Allah tuh kok saya tuh udah belajar sungguh-sungguh, saya tuh udah ikut tryout gak pernah bolos, saya tuh selalu rajin belajar bareng temen-temen, saya juga selalu bertanya kalau saya nggak ngerti, saya selalu ikut les, pokoknya segala sesuatu yang mendukung saya untuk saya lolos dan kuliah di tahun 2015 saya lakukan semua, nggak ada yang nggak saya lakukan sepertinya. Tes juga saya ikuti semua, pokoknya saya pengen kuliah, saya udah ngerasa kayak pasti bisa nih, pasti bisa, tapi gagal terus gitu ya. Shit lah pokoknya kayak. Tapi akhirnya saya tenang, besoknya saya putuskan untuk gap year, untuk kuliah tahun depan. Saya tetap berpikir bahwa bisa jadi saya gagal itu karena memang metode belajar saya salah. Bisa jadi juga saya terlalu banyak belajarnya dibanding latihannya. Ya banyaklah faktor-faktor yang akhirnya membuat saya berpikir kalau saya gagal itu karena memang ya sayanya yang memang belum benar. Saya putuskan juga ke Jogja untuk mengisi waktu gap year saya. Tapi setelah keputusan itu dibuat, ibu ngingetin, "Bang, ada pengumuman cadangan Polban. Coba aja berharap di situ, siapa tahu keterima." Ya respon saya gimana ya? Saya ngerasa kayak percuma aja gitu berharap terus ya. Kalau keterima ya syukur, kalau enggak juga ya udah gitu. Tapi saya yakinnya nggak keterima gitu ya. Udahlah gitu, nggak usah berharap ke yang nggak pastilah gitu intinya. Ya udahlah. Intinya yang bisa saya lakukan saat itu yaitu berusaha terus. Berusaha, saya yakinnya bisa memaksimalkan di gap year. Akhirnya saya memutuskan gap year. Dan oh iya saya lupa, saya tuh sebenarnya sempat daftar tes tulis Polines. Tapi karena saya gagal mulu dan tesnya itu harusnya tanggal 9 Agustus, saya putuskan untuk gak berangkat karena capek coy, tes mulu ya. Teman-teman nih pasti nih yang pejuang kuliah tuh juga pasti ngerasain capek, gagal terus capek, tes terus. Akhirnya berpikirnya kayak duit juga rugi, waktu rugi, ya tenaga rugi, pokoknya rugi karena nggak ada hasil yang didapatkan. Tiket ke Jogja awalnya mau saya pesan sebelum tanggal 12. Tanggal 12 itu pengumuman SMB Polban yang cadangan. Tapi akhirnya saya pesan tanggal 13 Agustus 2015 karena ibu pada saat itu memaksa saya untuk tetap berdoa. Coba doa ini doa doang gitu kan. Siapa tahu memang jalannya di lolos cadangan. Ya akhirnya gimana ya, sebagai anak yang baik, anak yang soleh, saya tetap berdoa memaksimalkan doa di sisa-sisa hari menuju tanggal 12. Nah waktu tanggal 12 tiba, saya nggak mau melihat pengumumannya itu sendiri. Saya minta adik saya dan ibu saya melihatnya saja karena ya saya capek ngelihat kata gagal atau nggak ada nama saya. Ya udah bosen lah ya, bosen banget. Pengumumannya jam 7 malam, dekat dengan waktu Isya. Akhirnya saya bilang saya mau sholat Isya aja dulu. Setelah pulang saya baru tahu kabarnya. Di sholat Isya itu juga saya memasukkan semua uang yang saya punya di dompet dengan harapan ya semoga jadi wasilah untuk diterimanya saya di Polban. Tapi kalau misalkan saya nggak keterima juga, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Toh sedekah nggak ada ruginya. Kalau harapan kita nggak kesampaian, pahala udah pasti kita dapetin kan. Pas pulang yang terjadi ternyata tangisan haru dari ibu yang langsung juga memelukku karena ada namaku di list cadangan Polban. Tapi saya tidak langsung saja percaya, Bung. Saya langsung berhadapan dengan laptop saya lihat daftarnya dan cek langsung secara manual. Ternyata memang ada nama Bahana Irianta di jurusan Teknik Sipil, program studi D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Refleks bahagia saya waktu itu, saya langsung teriak alhamdulillah sekeras-kerasnya. Saya nggak peduli tetangga seperti apa, ibu juga cuek aja, ya udahlah emang udah seneng gitu kan ya, bahagia banget lah pokoknya. Udah alhamdulillah gitu, perjuangan gue akhirnya. Tapi BTW kok nyasarnya ke sipil gitu ya. Ya kalau saya ceritain sih panjang ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu ceritanya, coba dong drop di kolom komen. Kalau memang pada mau saya buatin nih videonya. Dan di malam itu setelah teriakan-teriakan bahagia yang saya lontarkan bersama adik dan ibu, saya langsung mempersiapkan berkas-berkas daftar ulang karena daftar ulangnya tanggal 13 Agustus. Langsung besoknya. Bener-bener gak dikasih waktu istirahat. Gila gak gitu kan. 14 Agustusnya udah langsung berkegiatan pengenalan kampus. Tapi itulah hikmahnya, saya nggak dikasih waktu
waktu istirahat seperti teman-teman yang keterima SNMPTN, mereka sudah keterima terus nggak ngasah pikiran mereka lagi, nggak belajar lagi gitu ya, sampai pada saat kuliah ya bisa dibilang keteteran karena harus kembali mengasah pikirannya. Sedangkan saya enggak, saya dari awal berjuang masuk kuliah, entah apapun tesnya sampai keterima, bener-bener mikir terus, bener-bener mikir nggak berhenti. Bahkan daftar ulangnya kan besoknya lagi udah pengenalan kampus. Jadi kayak bener-bener gak dikasih waktu istirahat, dan itu hikmah yang bener-bener saya rasakan sih. Jadi poinnya jangan berhenti bergerak, pokoknya bergerak aja terus. Kalau misalkan memang belum keterima, udah pokoknya gerak aja terus, bergerak, berusaha terus, dan percayalah akan ada hasil dari usaha yang kamu lakukan. Terus hikmah yang kedua adalah doa orang tua tuh penting banget ya. Dan saya juga baru tahu ternyata setelah gagal hat-trick malam-malam itu, ibu tuh berdoa kenceng banget biar saya keterima di lulus cadangan. Dan beberapa hari nggak bisa tidur juga karena ya kepikiran lah ya, anaknya udah belajar dari matahari belum kelihatan sampai matahari nggak kelihatan lagi, masih aja nggak keterima. Temen-temennya udah keterima, anaknya belum. Kan aneh ya, orang tua aja mungkin ngerasanya. Disitulah saya ngerasa bener, saya percaya banget bahwa doa orang tua tuh bener-bener luar biasa. Dan last, kitanya juga jangan berhenti berdoa, terus aja berdoa, terus aja berharap, karena ya kita nggak tahu sebenarnya doa mana yang menjadi percepatan kita untuk kita diterima kuliah. Thank you for watching. Gila ya, ini memori 6 tahun yang lalu, tapi memang saya nggak pernah bosan cerita ini. Kalau ada yang nanya anak-anak SMA atau teman-teman saya, ya saya ceritain cerita ini karena saya percaya, karena cerita itulah saya menjadi diri saya hari ini, yang insya Allah selalu pengennya bekerja keras untuk berkarya dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Termasuk video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.